Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tirta Adi Kusuma Suparto, Eskapner MKep, sebagai dosen mata kuliah keperawatan komunitas. Kami dari kelompok 11, di sini kami akan melakukan presentasi tentang hasil diskusi kami, yaitu resensi buku yang berjudul Upaya Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional yang ada di bab 11. Untuk anggota kelompoknya ada Pradita Agna Utami dengan NIM 2201862, dengan saya sendiri Risti Nur Amala dengan NIM 2200036, dan yang terakhir Zulfatatul Ilmi A dengan NIM 2200050. Nah, untuk daftar isinya, yang pertama kita akan membahas dulu identitas bukunya, lalu ringkasan buku, kelebihan, kekurangan, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk identitas bukunya dengan judul Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi. Untuk editornya ada Dr. Siswanto, MHP, DTMH, Dr. Harimat Hendarwan, MKes, lalu ada Nuni Kusuma Wardani, MSc, PH, lalu ada Dr. PH Prof. Dr. Lestari Handayani, M.Med. Lalu diterbitkan di Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2020. Untuk jumlah halaman bukunya yaitu 308 halaman dengan nomor ISBN yang tertera di PPT. Untuk ringkasan bukunya di sini, Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia dijelaskan bahwa SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa secara terpadu untuk menjamin derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Diperkenalkan pada tahun 1982, lalu telah mengalami beberapa kali pemuktahiran, dan terakhir kali itu dikembangkan pada tahun 2021. Nah, komponen SKN ini dikelompokkan dalam 7 subsistem. Yang pertama upaya kesehatan, yang kedua penelitian dan pengembangan, yang ketiga pembiayaan, yang keempat SDM kesehatan atau sumber daya manusia, yang kelima kesediaan farmasi, yang keenam manajemen dana regulasi, dan yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat. Baik, selanjutnya saya Pradita Agna Utami akan menjelaskan ringkasan buku yang sudah kita diskusikan, kelompok kita diskusikan. Itu yang pertama, pandemi COVID-19 atau COVID-19 itu belum sepenuhnya diantisipasi oleh SKN atau Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia, terutama dalam hal kesiapan fasilitasnya, literasi, dan juga perilaku masyarakat dan lingkungannya. Yang selanjutnya itu adalah perlu upaya memperkuat SKN atau Sistem Kesehatan Nasional untuk menghadapi tantangan dan mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya buku ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Nah, saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Jadi kelebihan buku ini dibagi menjadi dua. Kelebihan secara konten isinya, lalu selanjutnya kelebihan secara sistematikanya. Nah, yang pertama itu berdasarkan konten atau isinya, buku ini sangat-sangat mengoptimalkan peran penelitian dan pengembangan. Lalu selanjutnya adalah memperkuat kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola di sektor kesehatan. Nah, lalu kelebihan berdasarkan sistematika penulisannya, itu yang pertama ada struktur bab penulisannya yang sistematis dan sangat terorganisir. Jadi, menyebabkan pembaca uraian penjelasan disertai contoh nyata sehingga dapat mudah dipahami. Penjelasan-penjelasannya disertai dengan contoh nyata, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah gambar dan tabel digunakan untuk memperjelas uraian secara visual sehingga pembaca itu dapat tergambar bagaimana visualisasi aslinya seperti itu. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya ada kekurangan. Yang pertama, kekurangan berdasarkan konten atau isi. Yang pertama, infrastruktur dan sumber daya kesehatan yang masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua, koordinasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan bersama.
Yang ketiga, SDM kesehatan secara kualitas dan distribusi masih perlu terus disempurnakan. Selanjutnya. Yang kedua, ada kekurangan berdasarkan sistematika penulisan. Yang pertama, belum ada penjelasan variabel dan indikator yang digunakan pada tabel dan gambar. Yang kedua, beberapa tabel dan gambar belum dilengkapi sumber rujukan. Yang ketiga, belum ada pembahasan alternatif, solusi, atau rekomendasi kebijakan. Yang terakhir, belum menguraikan pendekatan evaluasi terhadap penerapan strategi yang diusulkan. Next. Untuk kesimpulan dari bedah buku kelompok kami, yaitu buku ini memberikan gambaran komprehensif tentang sistem kesehatan nasional atau SKN di Indonesia, mulai dari konsep, komponen, hingga tantangan implementasinya. Pemaparan bab yang sistematis dan dukungan contoh nyata memudahkan pemahaman pembaca, namun perlu penjelasan lebih lanjut terkait indikator dan sumber data pada tabel atau gambar, serta analisis mendalam atas keterkaitan antar subsistem SKN dan alternatif solusi rekomendasi kebijakan. Secara keseluruhan, buku ini dapat menjadi referensi penting untuk memahami dan memperkuat sistem kesehatan nasional. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila masih ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.